Tersangka ini membuang tubuh korbannya di 3 kabupaten. Jadi kepala, kaki, sama tubuhnya nih dibuang di tempat yang berbeda. Ya walaupun dari keterangan yang kita dapat, korban ini juga memaksa pelaku untuk menikahinya dan menceraikan istri sahnya. Yang sebenarnya ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama gua, Ferry Irawan, di segmen Conspiracy Creepy. Di mana pada segmen kali ini, gua akan mengulas fenomena terbaru, terpanas, dari sudut pandang yang menarik dan mendalam tentunya. Cuman sebelum gue mulai ceritanya, seperti biasa, tekan tombol like, komen, dan subscribe biar gue semakin semangat bikin kontennya. Siapkan cemilan, cari posisi rebahan ternyaman, dan berikut ceritanya. Warga Desa Dadapan, Kecamatan Kendal, Kabupaten Ngawi, Jawa Timur, dihebohkan dengan penemuan mayat perempuan dalam sebuah koper merah pada Kamis 23 Januari 2025. Mirisnya, mayat perempuan tersebut tidak utuh. Setelah penyelidikan polisi, korban diketahui bernama Uswatun Kasana, yang kita sebut saja Uka, berusia 29 tahun dan merupakan warga dusun Sidodadi, Desa Sidodadi, Garum, Kabupaten Blitar. Setelah hampir seminggu pasca penemuan, pihak keluarga akhirnya dapat memakamkan secara utuh jasad dari Uka dengan layak. Setelah sebelumnya jasadnya dimakamkan secara tidak utuh di TPU Sidodadi. Tim penyidik kepolisian daerah Jawa Timur segera melakukan penyelidikan dan berhasil menangkap pelaku pada Sabtu 25 Januari tahun 2025 di daerah Madiun. Tersangka utama adalah Rohmat Trihartanto alias Anto. Pelaku juga diketahui membuang jasad Uswatun di 3 kabupaten berbeda di Jawa Timur, yaitu di Ngawi, Trenggalek, dan Ponorogo, sehingga mempersulit proses pencarian dan penemuan jasad korban. Pelaku mengaku jasad korban dimasukkan ke dalam koper merah dan dibuang di Ngawi, lalu bagian kepala ditemukan di daerah Selawi, Kabupaten Trenggalek, dan potongan kaki di Desa Sampung, Kecamatan Sampung, Kabupaten Ponorogo. Dari penyelidikan polisi, kasus ini berawal pada Minggu 19 Januari tahun 2025 di sebuah hotel di kota Kediri. Saat itu Anto menjemput Uswatun dengan janji akan memberikan uang sejumlah 1 juta rupiah. Namun situasi memanas ketika terjadi percekcokan dan Anto mencekik leher Uswatun hingga pada akhirnya Uswatun meregang nyawa. Nah, dalam kepanikan, Anto memutuskan untuk memotong jasad dari Uswatun dan dia melakukan itu menggunakan pisau buah yang dia beli di sebuah minimarket di dekat hotel. Motif dibalik pembunuhan ini adalah didasari rasa dendam yang ditimbulkan dari ucapan yang tidak mengenakan dan menyinggung yang dilakukan oleh korban. Jadi si Uswatun ini sering mengolok-olok Anto dengan kata-kata kasar yang pada akhirnya membuat Anto marah. Selain itu, hubungan mereka juga tidak harmonis, di mana Uswatun menuntut Anto untuk segera menceraikan istrinya dan menikahi dirinya. Dan hal ini diduga menjadi pemicu utama dari konflik pembunuhan yang terjadi terhadap Uswatun. Peristiwa ini menyisakan pertanyaan mendalam tentang motif dan kondisi mental pelaku, serta bagaimana tindakan kekerasan dapat muncul dari hubungan yang tidak sehat. Menurut keterangan Polda Jatim, pembunuhan ini bermula ketika tersangka RTH mengajak korban untuk bertemu di sebuah hotel di daerah Kediri pada Minggu 1 Januari 2025. Sesaat kemudian terjadi percekcokan di antara keduanya dan tersangka lalu mencekik korban hingga tewas. Dan kejadian itu diperkirakan terjadi pada pukul setengah 12 waktu Indonesia bagian Barat. Diduga panik karena korban telah meninggal. Pelaku lalu menghubungi kerabatnya berinisial MAM. Tersangka meminta untuk dijemput dan diantar ke rumahnya di Kabupaten Tulungagung. Sesampai di rumahnya, RT lalu mengambil koper merah, tali, dan kantong kresek. Dan dalam perjalanan kembali ke hotel, RTH membeli sebuah pisau yang diduga untuk memotong korban. Mereka tiba di hotel pada setengah 2 dini hari, lalu pelaku meminta MAM untuk menjemputnya kembali pada pukul 5 pagi. Di dalam kamar hotel, pelaku mengaku mencoba memasukkan jenazah korban ke koper
namun tidak muat. Lalu pelaku membagi korban menjadi beberapa bagian. Dan setelah itu, MAM, kerabat pelaku, kembali menjemput. Mereka pun kemudian menempatkan tubuh korban yang telah masuk dalam koper dan plastik ke koper milik pelaku dan menaruhnya di rumah kosong milik neneknya di daerah Tulung Agung. Pelaku dan kerabat kemudian ke Surabaya untuk menjual berbagai barang berharga milik korban. Dan lalu pelaku kembali ke rumah neneknya pada Selasa pagi untuk mengemas tubuh korban dengan isolasi lakban dan plastik wrap. Dan pada hari itu juga, di malam hari, pelaku membuang koper merah yang berisi tubuh korban di Desa Dadapan, Ngawi. Pelaku lalu menuju ke tempat kedua, yaitu di hutan Sampung, Kabupaten Ponorogo untuk membuang kaki korban. Dan setelah itu, pelaku membuang kepala korban di Desa Gemaharjo, Kabupaten Trenggalek, pada Rabu 22 Januari tahun 2025 malamnya. Atas perbuatannya, polisi menjerat pelaku dengan pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana, subsidi pasal 338 KUHP, subsidi pasal 351 KUHP, dan pasal 365 ayat 3 KUHP. Dan pelaku terancam hukuman atau seumur hidup. Sadis banget anjir. Kok ada ya manusia yang kepikiran melakukan tindakan segitu kejamnya? Bahkan tersangka ini membuang tubuh korbannya di 3 kabupaten. Jadi kepala, kaki, sama tubuhnya ini dibuang di tempat yang berbeda. Ya walaupun dari keterangan yang kita dapat, korban ini juga memaksa pelaku untuk menikahinya dan menceraikan istri sahnya. Yang sebenarnya ya gua juga nggak tahu sih berita benernya tuh kayak mana. Well, stay safe buat kita semua. Semoga kita senantiasa dilindungi dari segala mara bahaya dan tipu daya. Sekian dari gua Ferry Rawan, dan see you the next content.